wabarakatuh, Rek. Ketemu lagi dengan saya Aifat Mawati. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Kita kali ini akan membahas tentang cerita motivasi dari seseorang, yaitu hinaan membawa berkah. Jadi ceritanya gini. Suatu hari ada anak muda ini mengantar penuh muatan berisi puluhan buku ke kantor berlantai 7 di suatu perguruan tinggi. Ketika dia memanggul buku-buku tersebut menunggu di lift, seorang satpam yang berusia 50-an menghampirinya dan berkata, "Lift ini untuk profesor dan dokter, lainnya tidak diperkenankan memakai lift ini, kau harus lewat tangga." Jahat sekali satpam ini. Anak muda memberikan penjelasan pada satpam itu. "Saya hanya ingin mengantar buku ini, Pak. Semobil ini dengan kantor lantai 7. Ini kan buku pesanan kampus ini. Kenapa saya tidak boleh naik lift tersebut?" Namun dengan beringas satpam itu berkata, "Saya bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Kau bukan profesor ataupun dosen, tidak boleh menggunakan lift ini." Kedua orang ini berdebat cukup lama di depan pintu lift. Tapi satpam tetap bersikeras tidak mau mengalah. Dalam benak anak muda ini berpikir, jika hendak mengangkut habis buku semobil penuh ini, paling tidak harus bolak-balik 20 kali lebih ke lantai 7. Ini akan sangat melelahkan. Pasti ya capek lah. Ke lantai 7 membawa buku bolak-balik 70 buku. Bayangkan coba gimana rasanya membawa buku segitu banyaknya ke lantai 7. Kemudian anak muda itu tidak dapat menahan lagi satpam yang menyusahkan ini. Lantas, begitu pikirannya terlintas, ia memindahkan tumpukan buku-buku ini ke sudut aula, kemudian pergi begitu saja. Setelah itu, anak muda menjelaskan peristiwa yang dialaminya kepada bosnya. Dan bos ini memakluminya, sekaligus juga menganjurkan surat pengunduran diri pada bosnya. Dan setelah itu ia pergi ke toko buku membeli bahan pelajaran sekolah SMU dan buku referensi sambil meneteskan air mata. Ia bersumpah, "Saya harus bersikeras tinggi. Saya tidak akan membiarkan diecehkan orang lagi." Selama 6 bulan menjelaskan ujian, anak muda ini belajar selama 14 jam setiap hari. Sebab ia sadar waktunya sudah tidak banyak, ia tidak bisa lagi mundur. Saat ia bermalas-malasan, dalam benaknya selalu terbayang akan hinaan security itu yang tidak mengizinkannya memakai lift. Membayangkan diskriminasi ini, ia segera memacu semangatnya dan melibatkan gandakan kerja kerasnya. Belakangan anak muda ini akhirnya berhasil lulus masuk ke salah satu lembaga ilmu kedokteran. Dan kini selama 20 tahun lebih telah berlalu, sang anak muda akhirnya berhasil menjadi seorang dokter di klinik. Sang dokter pun merenung sejenak ketika itu. Jika bukan karena security yang sengaja mempersulitnya, bagaimana mungkin ia menyeka air matanya dan hinaan itu dan berdiri dengan berani. Dia telah berhutang budi pada security yang menghinanya. Jadi guys, jadi rek ini rek, semua hinaan itu
bukan berarti untuk menjatuhkan kita, tapi dari hinaan tersebut kita jatuh dan bangkit lagi. Jika kita dihina, kita jatuh terus menerus, itu akan membuat kita gagal sepenuhnya. Jadi kita jatuh itu bukan untuk kita jatuh terus, tapi hinaan tersebut untuk membangkitkan kita. Ya apa rek pendapatmu rek? Wes ngene ayo tekan aku. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran maupun kritikan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa follow Instagram aku aifatmawati25. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rek. Next video.